Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang baptisan Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang bahasa roh. Kemarin kita sudah mendapatkan pengajaran, kita sudah mendapatkan berkat melalui pengajaran dari Bapak Evangelis Andreas Kristandi. Dan malam hari ini saya juga percaya kita semua akan mendapatkan pengajaran dan kita akan mendapatkan berkat secara khusus berkenaan dengan bahasa roh. Mari kita siapkan hati kita undang, kita persilakan dan kita minta Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kita, bekerja di dalam hidup kita, supaya benar-benar kita makin mengenal pribadi Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan uraian pengajaran dari Bapak Andreas Kristandi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kemarin kami sudah belajar tentang baptisan Roh Kudus. Kami mengerti, kami diberitahu tentang apa baptisan Roh Kudus. Kami sungguh ya Tuhan mendapat pengajaran yang baik. Kami juga bersyukur untuk pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Andreas Kristandi. Ini menjadi peneguhan bagi kami semua. Dan malam hari ini kami secara khusus akan belajar tentang bahasa roh. Mari Tuhan yang ambil kendali bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi supaya Tuhan terus memakai, terus memperlengkapi, terus mengurapi Bapak Andreas Kristandi sehingga pengajaran yang disampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami semua, kami pun siap untuk mendapatkan pengajaran daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat, sebelum kita mendapatkan pengajaran tentang bahasa roh, mari kita menyanyikan pujian yang berikut ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu pulihkan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memasuki sesi yang kedua, menyambung sesi yang kemarin tentang baptisan roh. Sekarang kami mau melanjutkan tentang bahasa roh. Apa itu? Apa kegunaannya? Apa berkatnya? Untuk ini lagi mohon kelayaan oleh darah anak domba Allah Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus, supaya apa yang hamba sampaikan boleh benar, dimengerti, bahkan dialami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Nah, muncul pertanyaan mungkin, mengapa tidak semua gereja mengekspos bahasa roh ini? Ada yang menggebu-gebu mengajarkan, bahkan ada ibadah khusus, tapi mengapa ada gereja-gereja yang tidak mengekspos bahasa roh ini? Walaupun tadi saya katakan ada manfaatnya, tetapi harus diakui ada masalah dan risikonya. Nah, saya ingin sampaikan antara lain, ini terbukti dari data Alkitab dan juga pengalaman. Misalnya dari surat Korintus pertama pasal 1 ayat 7. Di situ jemaat Korintus dipuji-puji, wah kamu ini hebat, fasih berbahasa, pandai, kaya, dan kamu memiliki macam-macam karunia. Tetapi kalau sudah baca dalam 1 Korintus pasal 3, dikatakan mereka berselisih, iri hati, dikatakan duniawi, jasmaniah, dan belum dewasa dalam Kristus. Jadi memiliki karunia termasuk karunia apapun dan bahasa roh tidak menjamin kerohanian dan mutu kedewasaan rohani seseorang. Juga 1 Korintus 14 ayat 16, 18, 19, 26 sampai 40 nanti kita baca. Menunjukkan ada orang yang menyalahgunakan dan yang menyombongkan diri dengan bahasa roh ini. Dan ada gereja yang pecah karena pendetanya mengatakan itu satu-satunya tanda baptisan kudus. Tadi sudah saya ceritakan. Maka Rasul Paulus pernah berkata kepada mereka yang pamer bahasa roh, Rasul Paulus terpaksa ngomong, aku pun kalau mau pamer bahasa roh saya lebih daripada kamu sekalian. Tapi untuk apa memegahkan seperti itu, kecuali memegahkan salib Kristus. Nah, itu bisa dibaca dalam surat Paulus. Lalu bagaimana sikap kita? Saya percaya bahasa roh itu ada karena ada di dalam Alkitab. Dan ada juga orang-orang kita dan hamba-hamba Tuhan kita yang mengalami. Saya sebutkan saja, misalnya almarhum Pendeta Herman Tan, almarhum Pendeta Joyo Diarjo, ini ketua sinode dari GITJ, dan lain-lain. Termasuk saya buka kartu Pak Charles Kristanu dan saya sendiri. Antara lain kami belajar dari Reverend Edwin Stoop. Nah, ini hamba Tuhan di tahun 60-an yang mulai keliling di Indonesia mengajarkan tentang karismatis. Padahal dia sendiri berlatar belakang dari gereja Episkopal. Itu gereja yang Protestan yang termasuk kaku, ya. Yang kedua adalah Reverend Gerald Destin. Ini latar belakangnya Mennonite. Tapi keduanya orang karismatis. Ini mereka termasuk gurunya Evangelis Yeremia Rem yang almarhum dan terkenal di Surabaya. Jadi kami satu angkatan, satu generasi. Ini terjadi di tahun 60-an. Kami benar-benar rindu. Nah, perhatikan saudara sekalian, Pak Charles dan saya, juga Pendeta Herman, Pendeta Joyo Diarjo, dan teman-teman yang lain. Mereka dan kami itu sungguh-sungguh rindu untuk dipenuhi Roh Kudus.
rindu juga untuk bisa mengalami bahasa roh atau bahasa lidah atau glosolalia tadi. Oleh karena itu kami mengikuti ibadah seperti itu. Tetapi karena itu disebut karunia, kami tidak mau kalau hanya meniru. Nah ini perhatikan. Bukannya kami merasa pandai atau ngajak bantahan, bukan. Justru karena kami rindu, kami ingin mendapatkan sesuatu yang asli. Karena ini disebut karunia. Karunia itu kan tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap. Itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau yang model meniru. Ada juga yang model didikte, disuruh menirukan kata-katanya. Apalagi ada yang digojlok-gojlok begitu ya. Kami tidak setuju dengan cara demikian. Nah, apa yang terjadi? Pak Joyo Diarjo langsung mendapat. Bapak Herman Tan justru mendapatnya bukan di gereja pada waktu itu, tetapi justru pada waktu sedang tidur dia mendapat bahasa lidah. Tetapi sampai bertahun-tahun Pak Charles dan saya tidak dapat. Walau kami belajar Alkitab itu bersama Bapak Edwin Stup itu sampai lupa makan, lupa minum. Dan saya itu sampai gelongsoran di kapel jam 12, jam 1 malam karena ingin mendapat bahasa roh ini. Tetapi nihil. Ini kejujuran daripada kesaksian saya. Saya tidak malu mengatakannya itu. Nah, coba lihat slide ini. Kalau tidak percaya, inilah diantaranya guru-guru karismatis kami, yaitu Bapak Reverend Edwin Stup dan Reverend Gerald Destin, dari Episkopal dan dari Mennonite. Saya mau cerita pengalaman saya, karena panitia minta saya untuk memberi kesaksian. Saya justru mengalami saat saya mengikuti persekutuan doa. Ini dalam perumahan persekutuan doa yang kecil. Pada waktu itu saya frustrasi dan berdoa begini. Karena yang lain terima kok saya tidak, begitu ya. Saya berdoa seperti ini. Tuhan, mengapa orang lain dapat dan saya tidak? Padahal Engkau tahu Tuhan, kami ini tulus, kami ini rindu untuk mendapatkannya. Apakah Tuhan belum mengampuni dosa-dosaku? Sampai pada waktu itu saya memikirkan dosa apa yang belum saya akui, yang belum saya bertobat. Belum dapat. Maka doa saya, Tuhan, mengapa orang lain Engkau beri? Aku tidak. Apakah Tuhan belum mengampuni dosa-dosaku? Adakah dosa lain yang belum aku akui? Atau jangan-jangan, nah ini bahayanya, aku ini belum Kristen. Nah disinilah intimidasi iblis itu bisa masuk. Atau jangan-jangan aku ini belum Kristen. Padahal waktu itu saya sudah sekolah teologi. Ataukah aku belum Engkau selamatkan? Nah ini lebih ngeri lagi saudara. Intimidasi daripada iblis. Ini berbahaya sekali. Maka perlu saya ceritakan kesaksian dan pengalaman saya ini. Akhirnya dalam frustrasi rohani seperti itu, saya minta satu tanda kalau Tuhan benar-benar sudah mengampuni dan menyelamatkan saya. Tolonglah Tuhan, beri saya tanda, katakanlah satu kalimat saja yang membuktikan bahwa saya ini sudah Engkau ampuni dan Engkau selamatkan. Ajaib Tuhan, Alkitab saya itu bisa terlempar, jatuh di jubin dan terbuka persis Roma pasal 4 ayat 7. Isinya, coba dengar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Lalu ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oh, betapa sukacitanya saya. Sehingga apa yang terjadi seterusnya, saya begitu sukacitanya yang luar biasa. Saya terus memuji Tuhan dengan berbagai bahasa. Berbagai bahasa yang saya ketahui. Tetapi merasa belum cukup. Lalu otomatis keluarlah bahasa yang baru yang saya tidak ketahui. Anehnya lagi apa yang terjadi?
Dan cerita ini saya tahu setelah selesai persekutuan, masing-masing bersaksi. Ternyata hamba Tuhan yang memimpin persekutuan itu berkata, tadi saya merasakan yang aneh. Saya tuh ingin menumpangkan tangan kepada si A, itu teman saya orang Ambon. Tetapi aneh, Roh Kudus menarik tangan saya dan jatuh ke punggungnya Pak Andreas. Dan pada waktu saya dijamah itulah tepat pada waktu saya bersukacita, lalu muncul bahasa yang baru itu, yaitu bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, ini saya alami pada waktu saya ditumpangi tangan punggung saya itu. Saudara, rasanya saya itu seperti anak yang terhilang, dipeluk, dilus-lus oleh Bapa yang penuh kasih sayang. Padahal dia tadi maksudnya mau memberkati orang lain. Tetapi anugerah Tuhan mengarahkan karena Tuhan tahu saya sangat merindukan dan saya membutuhkan tanda itu. Wah, makin menjadi-jadi saya. Penuh pujian sehingga tidak tertarik. Tuan rumah sudah menyediakan makanan minuman, tidak tertarik. Mulut ini masih ingin terus memuji Tuhan. Bahkan sepanjang jalan pada waktu kami pulang pun itu masih berlangsung. Luar biasa kalau Roh Kudus sudah bekerja itu. Nah, alasan-alasan lain mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mengekspos pelayanan seperti ini tentang bahasa roh dan baptisan roh. Dari pengalaman ini justru saya yakin bahwa bahasa roh bukan satu-satunya tanda. Saya jelaskan. Itu sebagai tanda karena yang langsung kentara dibanding karunia-karunia lainnya. Misalnya karunia iman, karunia kesembuhan, karunia hikmat dan marifat dalam 1 Korintus 12 mulai ayat 7 itu tidak langsung nampak walaupun diberi karunia itu. Tapi kalau karunia bahasa roh inilah karena oral lisan yang langsung nampak, dan itulah yang dipakai Roh Kudus sebagai tanda pada zaman rasuli. Bagi saya itu satu tanda. Berbeda dengan bahasa roh untuk bernubuat. Seperti sudah saya jelaskan di awal, ada sebagai tanda, ada sebagai karunia, ada pujian, ada bernubuat, ya. Yang penting justru keyakinan kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan sudah diampuni dan diselamatkan oleh anugerah Allah. Jangan ragu. Ini perlu saya tekankan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang merasa kok aku belum punya bahasa roh. Tidak harus berbelit-belit seperti saya tadi sampai bertahun-tahun dan frustrasi. Tidak harus. Yang penting saudara sekalian adalah sungguh-sungguh secara pribadi percaya Yesus Tuhan Juru Selamatmu, yakin sudah diampuni dosamu dan diselamatkan. Bahasa roh tak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Ini yang perlu saya katakan. Saudara, bahasa roh yang hebat, panjang, lebar, sebagainya tidak menjamin bahwa itu keselamatan. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Oleh iman, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena pandai bahasa roh, bukan. Yang berikut, bahasa roh juga bukan ukuran untuk merasa lebih rohani. Keliru, dan inilah yang terjadi di Korintus. Jikalau orang kemudian sombong-sombongan, maka Rasul Paulus bilang, aku lebih banyak bisa bicara bahasa roh daripada kamu sekalian. Ya karena menghadapi orang-orang yang menyombongkan itu. Saya katakan sekali lagi, bahasa roh bukan sebagai syarat keselamatan. Bahasa roh juga bukan sebagai ukuran bahwa orang lebih rohani. Bahkan seringkali saya mendengar orang Kristen yang kecewa karena mendengar, melihat orang yang berbahasa roh di gereja luar biasa, tetapi di rumah tangganya suka bertengkar, menipu, hidupnya enggak karuan. Jadi itu tidak mencerminkan buah roh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh ini? Martin Luther misalnya, Calvin, termasuk Menno Simons kalau orang GKMI, Zinzendorf, juga Billy Graham yang tidak pernah ada kebaktian kesembuhan ilahi atau baptisan Roh Kudus dan sebagainya, tetapi dipakai Tuhan luar biasa, jutaan orang yang sudah diselamatkan melalui penginjilannya Billy Graham Crusade.
Beranikah kita mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini termasuk almarhum T. Simtat, pendiri GKMI, termasuk yang berkarismatis pendeta almarhum Gombak Sugeng. Beranikah kita mengatakan bahwa mereka ini tidak punya Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus? Ada alasan lain. Mengapa walau kami mengalami tidak mengekspos hal ini? Mungkin ada saudara sekalian yang baru mendengar kesaksian saya saat ini. Mengapa? Mengapa juga kami tidak pernah melakukan penumpangan tangan khusus untuk baptisan roh? Karena pembaptis dengan roh, berarti kan? Karena pembaptis dengan roh hanyalah Yesus sendiri. Pendeta hanya membaptis air dan mengajarkan dan menyiapkannya saja. Nah, ini penting. Kalau tidak percaya, saya bacakan bahwa hanya Yesus itu yang pembaptis Roh Kudus, bukan pendeta. Pendeta hanya membaptis dengan air, yaitu baptisan pertobatan, ya, untuk keselamatan memang, tapi bukan baptisan Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang bisa terjadi bersamaan, atau mungkin terjadi baptisan Roh Kudus baru ada baptisan air, itu tidak masalah. Misalnya Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api menunjukkan kuasa, api menunjukkan Roh Kudus sendiri, api juga bisa berupa firman. Kemudian Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, ini diperjelas lagi. Kemudian Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi ada yang sebaliknya, mengalami baptisan roh dulu, baru baptisan air. Kisah Rasul 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi mengapa kami, termasuk saya, tidak pernah melakukan upacara atau acara spesifik seperti itu? Karena merasa diriku tidak layak. Melepas tali kasutnya, sandalnya saja aku tidak layak. Yang pembaptis dengan roh hanya Yesus sendiri. Pendeta ini tugasnya apa toh saudara? Tugasnya harus full gospel, mengajarkan seluruh Injil. Jadi mengajarkan tentang Roh Kudus memang, mengajarkan tentang karyanya, dan mengajarkan tentang karunia-karunia roh, juga buah Roh Kudus. Tetapi pendeta hanya mengajar dan menyiapkan jemaat. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membaptis orang itu dengan fenomenanya sendiri. Nah, ini saya terapkan pada waktu saya sempat mengembalakan. Pada waktu itu di Curup, di Sumatera. Saya senang di samping khotbah, seri meeting itu istilahnya, juga pemahaman Alkitab. Prinsip saya adalah memberitakan Injil, mengajarkan firman. Saya bukan tipe orang yang terlalu cepat membakar jimat, membakar berhala, doa pelepasan, nengking ini, nengking itu, tidak.
Tugas saya adalah memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajar. Sedemikian rupa sehingga orang itu nanti mengerti sendiri, dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga orang itu bertobat. Satu pagi saya didatangi seorang nenek. Nenek ini totok. Di sana masih banyak orang totok. Pakaiannya pakai piyama walaupun perempuan. Pagi-pagi dia datang dan langsung dia berkata begini dengan lidah yang celat. Aku tadi 5 air cuci. Aku terima air cuci. Apa, Nek? Saya tanya begitu. Aku terima air cuci. Oh, ternyata maksudnya dia menerima roh suci dengan bahasa roh. Dia mengalami bahasa roh. Jadi dia lapor pagi-pagi itu mengucap syukur mengalami hal itu. Walaupun dia tinggal di kampung dan seringkali dibully, ya, babi bau, najis dan sebagainya. Itu yang dialami nenek. Kemudian di hari lain datang seorang encim, juga totok, pakai piyama, begitu ya. Mengatakan, aku tadi bakal. Apa, Cim? Bakal apa? Oh, bakar. Bakar apa? Bakal jimat. Bakal jimat, semua aku bakal. Oh, berani? Saya bilang. Oh, enggak takut. Sekarang aku mengerti setelah baca firman Tuhan bahwa semuanya itu enggak perlu. Aku bakal semua tadi, begitu ya. Nah, ini contoh di mana Roh Kudus bekerja sendiri sehingga dia malah berani ngambil berhalanya sendiri, jimatnya sendiri dan dibakar dalam nama Yesus. Inilah ampuhnya firman Tuhan dan karya Roh Kudus. Nah, mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Selanjutnya ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan melarang orang-orang berkata dalam bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini jelas firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di Korintus itu memang ada masalah dengan bahasa roh. Oleh karena itu saya simpulkan ada batasan dalam berbahasa roh. Menurut 1 Korintus 14 tadi.
Pertama dikatakan dalam kebaktian umum itu ada aturannya, ada liturginya, ada batasannya. Berbeda dengan persekutuan pribadi. Oleh karena itu, sekali waktu saya membaca ada video yang judulnya bahasa roh tidak harus ditafsirkan. Saya setuju kalau itu untuk pribadi dalam doa pujian penyembahan pribadi sebagai tanda untuk pribadi. Tapi dikatakan sini dalam ayat 26, dalam perkumpulan pertemuan jemaat umum dalam gereja harus ada aturan main. Apa aturan mainnya? Maksimum 3 orang. Kemudian tidak boleh rame-rame, bareng-bareng. Ini seringkali dilanggar, ya. Harus satu demi satu. Harus ada yang menafsirkan kalau di jemaat. Lalu kalau tidak ada, harus menunggu sampai ada orang yang menafsirkan. Kalau tidak, maka harus diam. Dan yang menafsirkan harus orang lain. Nah, ini sudah ada batasan demikian banyak. Jadi saya ulangi, dalam kebaktian bahasa roh memang tidak boleh dilarang, tetapi harus ditafsirkan. Yang menafsirkan harus orang lain, maksimum 2-3 orang. Tidak boleh bareng rame-rame saling mendahului. Ya, itu sudah jelas aturannya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam jemaat lebih baik aku berkata-kata 5 kata yang dimengerti daripada banyak bahasa tidak dimengerti. Ya, dia mengatakan selanjutnya bagaimana orang bisa mengaminkan kalau tidak bisa dimengerti. Ya, itu ditulis di dalam 1 Korintus 14 juga. Ya, saya bacakan ayat 18, 19 dan 16. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus terpaksa pamer. 1 Korintus 14, 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, garis bawahi kata pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata, dremimil, ya, bertele-tele dengan bahasa roh. Ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir? Orang biasa yang hadir artinya jemaat umum sebagai pendengar dapat mengatakan amin. Ya, kadang-kadang ada pendeta yang agak memaksa atau brainwash. Ada amin saudara. Lalu ada jemaat yang guyon, oh aminnya sedang di rumah pak. Ya. Ada glory, ya sedang pacaran sama glory. Nah, inilah sampai dipermainkan seperti itu. Dikatakan, saya ulangi, bagaimana mereka dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu itu? Maksudnya kalau tidak dimengerti, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi sudah jelas bahasa roh di tempat umum seringkali menimbulkan masalah. Itu sebabnya tidak diekspos di beberapa gereja. Itu pun ada batasan yang lain, yaitu di samping harus dimengerti jemaat adalah untuk membangun, bukan memecah belah. Karunia-karunia digunakan untuk membangun, bukan untuk memecah belah. Dikendalikan nabinya sendiri, dikatakan dalam ayat 33 bahwa roh nabi takluk kepada nabi, ya. Kemudian dilanjutkan ayat 33 dan 40 dengan sopan, teratur, dan Allah itu senang dengan damai sejahtera. Baca sendiri kalau tidak percaya. 1 Korintus 14 tadi ayat 26 sampai dengan 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kalau sampai muter-muter, berdarah, rebah, sampai ada yang dibawa ke rumah sakit karena gegar otak, saya rasa itu Roh Kudus atau roh dari kota Kudus, ya. Ini yang kita harus waspadai. Peraturan-peraturan ini ada dan maaf sudah banyak dilanggar. Saya tidak takut berdosa karena saya mengikuti firman Tuhan ini. Sekali waktu di gereja sementara saya berkhotbah, saya diganggu dengan seorang yang berbahasa lidah, bahasa roh itu buanter sekali di tengah-tengah jemaat. Sampai khotbah saya terganggu dan semua jemaat mencari siapa orang itu kok tidak diam-diam gitu. Sampai saya yang mengalah saudara. Saya diam berapa menit, memberi kesempatan
Karena tadi firman Tuhan mengatakan jangan melarang orang yang bicara dalam bahasa roh. Maka saya ngalah, saya diam, dan saya beri kesempatan dia terus bahasa roh. Maksud saya menunggu sampai ada yang menafsirkan. Ternyata tidak ada yang menafsirkan. Sehingga akhirnya saya panggil dia dan saya tegur. Waktu saya tegur dia bilang, "Pak, ini bukan kemauan saya, Pak. Ini dari perut, dari keluar sampai mulut gini-gini." Itu melanggar, ya. 1 Korintus 14 ayat 33 yang dikatakan bahwa roh nabi itu takluk kepada nabi, ya. Itu ayat 32, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Kemudian ditutup ayat 40, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saya tidak takut dosa, tidak takut salah. Walaupun itu bukan gereja saya, tetapi saya berani lakukan itu dan pendetanya pun maklum. Nah, ini contoh. Jadi ada banyak batasan. Itu sebabnya banyak gereja juga yang tidak dengan sengaja mengekspos, ya, pelayanan baptisan roh dan bahasa roh ini secara khusus. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian karena saya diminta suruh memberi kesaksian. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup saya setelah saya menerima Roh Kudus dan bahasa roh itu? Yang pertama, saudara, saya yakin dosa saya diampuni dan memiliki kepastian keselamatan hingga damai dan sukacita mengalir luar biasa. Kalau saya katakan ini jangan salah ngerti, bukan berarti saya yakin kepastian keselamatan itu saya terima setelah bahasa roh, bukan. Bahasa roh itu tadi adalah bagi saya sebagai tanda karena frustrasi saya. Tetapi intinya bukan bahasa rohnya, tapi kesungguhan saya untuk mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat, bahwa dosa saya sudah yakin diampuni dan memiliki kepastian keselamatan. Itulah yang membuat saya akhirnya malah memiliki bahasa itu. Kemudian ada kerinduan untuk bersaksi dan melayani. Ya, salah satu tanda orang yang lahir baru itu adalah mempunyai kerinduan untuk bersaksi dan melayani. Tidak usah diperintah, tidak harus menunggu jadi pengurus atau didapatkan sebagai majelis atau sekolah Alkitab. Tapi orang yang lahir baru oleh Roh Kudus, ya, apalagi dipenuhi Roh Kudus, maka dia ada kerinduan untuk bersaksi dan melayani. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu diberi kuasa, power, tidak malu tapi berani untuk bersaksi. Yang ketiga, saya memiliki kehausan yang luar biasa terhadap firman Tuhan dan doa. Rasanya something missing kalau tidak saat teduh, kalau tidak mesbah keluarga. Ada kehausan dan kerinduan, senang sekali membaca dan mempelajari firman Tuhan, tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan. Kemudian yang berikut, sensitif terhadap dosa. Bisa peka, oh ini saya salah, oh ini saya dosa, oh saya perlu minta maaf, oh saya perlu minta ampun. Itu sensitif, bisa mempunyai sikap seperti Tuhan punya sikap benci terhadap dosa. Sensitif. Kemudian yang berikut ini yang luar biasa bagi pelayanan saya adalah mudah mengerti firman, gampang mendapat rema, dan otomatis gampang juga untuk siap khotbah. Itu sebabnya seringkali saya mengalami kemudahan-kemudahan yang bikin orang kadang-kadang heran. Juga istri saya menjadi saksi, kadang-kadang terpaksa mendadak saya bisa menyiapkan khotbah. Kadang-kadang mendadak di tempat retreat saya tiba-tiba mengubah judul ceramah. Itu bisa terjadi, saudara. Dulu sebelum saya di Jamaah Roh Kudus ini, saya kalau siap khotbah itu cari buku komentari, buku yang tebal-tebal, teologia ini itu, nulis buang. Tetapi setelah ada zaman Roh Kudus ini, rema itu yang disebut Yohanes 7 ayat 38-39 itu saya alami. Dikatakan bahwa orang yang haus datang dan minum, dan dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran sungai air hidup. Dari dalamnya, bukan dari luar. Waktu saya belum di Jamaah itu, saya khotbah itu dengan otak dari buku-buku dari luar. Tetapi setelah mengalami zaman Roh Kudus,
Firman Tuhan mengalir dari dalam. Nah, ini penting sehingga kita bukan menafsirkan ya out of context seenaknya, bahkan menggunakan firman Tuhan sebagai senjata, bukan. Tetapi kita mengatakan apa yang Roh Kudus berikan. Kemudian intim hubungannya dengan Tuhan. Bisa mendengar suaranya. Ya, mungkin saudara selama ini mungkin jarang mendengar saya berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Tetapi bukan berarti saya tidak mendengar suara Tuhan. Maka untuk kemuliaan Tuhan, karena ini memang kesempatan saya diminta bicara topik ini dan diminta memberi kesaksian, saya akan beri kesaksian supaya saudara yakin bahwa saya sungguh-sungguh bisa mendengar suara Tuhan. Dan itu seringkali terjadi. Contoh, sekali waktu saya ada keperluan, waktu itu masih di Sumatera, naik sepeda saya ada urusan surat ke pemerintahan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, Tuhan bicara, pulang, segera pulang. Kamu ditunggu orang, penting, ada 2 orang yang menunggu kamu. Langsung saya balik, dan betul, saya ditunggu orang penting, jumlahnya 2 orang. Itu terjadi di kota Curup. Nah, kemudian yang terjadi di kota Pati. Sekali waktu saya sedang saat teduh. Tiba-tiba saya mendapat satu rema, firman Tuhan yang bagus. Tapi saya merasa ini bukan dosa saya ini. Maka saya bertanya, Tuhan, ini firman Tuhan ini untuk siapa? Saya tidak merasa berdosa seperti itu. Lalu Tuhan bicara lagi, ini memang bukan untuk kamu, tapi untuk kamu sampaikan kepada orang yang sekarang sedang menunggu di depan pintu rumahmu. Ada seorang yang sedang bertelut, menangis, beritakanlah firman Tuhan ini. Wah, saya penasaran, saudara. Saya langsung dengan berdebar-debar membuka pintu rumah depan. Dan betul, begitu saya buka pintu, ada orang muda menangis bertelut di depan pintu. Dan dia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan dia mengakui dosanya. Apa dosanya? Dia mau bunuh diri. Dia sudah ada di rel kereta api. Kemudian dia mengaku dosanya yang lain. Dia baru saja tidur dengan pelacur, berselingkuh, berzina. Nggak taunya bangun tidur, hartanya amblas, saudara. Berulang kali Tuhan menegur dia karena dosanya. Tapi nggak bertobat. Tapi waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, langsung dia menangis dan mengakui dosanya dan membatalkan rencananya bunuh diri. Sekali waktu ini di Semarang, aneh, hampir bersamaan saya dan istri saya, Bu Andreas, tiba-tiba ngomong begini, yuk kita ke kota ini, begitu, luar kota. Siapa? Ayo kita besuk si A. Ada dorongan seperti itu. Dan Bu Andreas bilang, iya saya juga tergerak ingin ke sana. Ya saya berangkat, siapa tahu terjadi sesuatu. Dan ternyata saudara benar, waktu kami berangkat dan ketemu, ternyata suami istrinya sedang bertengkar. Waktu dibuka pintu, suaminya sedang pusing, diikat kepalanya ini pakai sapu tangan. Karena apa? Mereka sedang berkelahi, bertengkar, dan mau bercerai. Puji Tuhan, singkat ceritanya setelah kami konsel, kami doakan, mereka tidak jadi bercerai. Dan mereka sudah mengakui, walaupun satu rumah, pergi ke gereja bersama-sama, tetapi mereka sudah tidak satu tempat tidur selama 2 tahun. Mereka munafik, saudara, dan mau bercerai. Puji Tuhan, Tuhan utus kami berdua untuk melayani melalui konseling. Dan puji Tuhan, akhirnya suami istri ini harmonis kembali, tidak jadi bercerai sampai akhir hidup mereka. Dan banyak kesaksian yang lain, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Inilah manfaat plus minusnya bahasa roh. Kiranya Bapak Ibu juga siap untuk dibaptiskan dengan roh dan memiliki bahasa roh
kalau memang itu diberi oleh Tuhan, tetapi kalau tidak, yang penting miliki kepastian keselamatan, yakin sudah diampuni dosamu, dan bersukacitalah di dalam Tuhan karena anugerahnya. Amin. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu pulihkan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah